Waalaikumsalam Bu. Hari ini kan Hendar mau melakukan coaching nih. Tapi sebelum melakukan coaching, saya akan mensupervisi Kak Hendar dulu ya. Sebelum masuk ke proses atau coaching, saya melakukan pra observasi dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan sebuah rubrik penilaian agar nantinya Kak Hendar dalam proses coaching bisa menerapkan ini. Jadi rubrik penilaian yang ingin saya laksanakan nanti adalah yang pertama, dimohon Kak Hendar melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, sudah paham alur tirta ya? Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Kak Hendar juga nanti diharapkan saat melakukan coaching menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Soalnya paham ya Kak Hendar ya? Kita lanjut pertanyaan nih Kak Hendar, yang pertama nih, Kak Hendar kira-kira nih ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana ya dalam proses coaching? Mendengar aktif. Iya, karena saya tuh orang kecilan. Oke, kalau secara spesifik nih, tadi kan pinginnya mendengarkan aktif nih, berarti nanti di proses observasi, insya Allah saya akan lebih memperhatikan kompetensi yang itu ya Kak Hendar. Menurut Kak Hendar, bisa nggak sih Kak Hendar nih menilai diri sendiri nih terhadap proses pengembangannya nih, kira-kira nanti di dalam proses coaching Kak Hendar ingin mengembangkan mendengarkan aktif yang bagaimana gitu, yang seperti apa? Aku ingin lebih mendengarkan dalam sudut pandang coach itu, jadi biar aku bisa merasakan dan mungkin aku bisa memberikan sedikit korek-korek sehingga nanti coach itu justru yang nanti akan memberikan sendiri, muncul sendiri solusinya, karena yang paling utama masalahnya kan dia. Saya hanya seorang coach yang mungkin hanya membantu mengarahkan, tapi tetap eksekutornya coach gitu. Iya, betul. Terakhir nih, apa harapan Kak Hendar terhadap observasi nanti akan saya lakukan terhadap Kak Hendar? Harapannya aku bisa menjadi seorang coach yang baik, aku bisa menjadi seorang coach yang tidak menggurui, dan tentunya aku bisa menjadi coach yang bisa memberikan masukan saran bagi coach sehingga coach itu sendiri nanti yang akan melakukan eksekusi sendiri solusinya begitu. Oke, wah bagus banget nih harapannya. Berarti udah siap ya untuk proses coaching hari ini? Siap, insya Allah. Semoga sukses Kak Hendar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Mbak Hendar. Tumben nih ada tiba-tiba datang. Iya nih, saya mau ngobrol sedikit aja ya sama Pak Hendar ya. Ada permasalahan di kelas. Kenapa ya murid saya nih akhir-akhir ini jarang masuk? Jarang masuk? Kelas berapa murid Ibu? Kelas 5. Kelas 5 ya. Jarang masuk dengan alasan entah sakit, entah izin pergi gitu. Tapi yang anehnya itu kan nggak masuknya itu berturut-turut gitu. 3 hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut gitu. Jadi dalam seminggu itu dia bisa masuknya hanya 1-2 hari aja gitu. Berarti sangat sedikit sekali Bu ya? Iya. Sebelumnya begini, anak kelas 5 jarang masuk. Sudah berapa kali Ibu kan sekarang sudah cukup lama di sekolah ini, dan anak ini anak pindah atau anak baru dulu waktu kelas 1 itu? Nah kebetulan sekolah kami itu merger Pak. Dari SD 11 tetangga sekolah kami merger ke sekolah kami, sehingga murid dari SD 11 itu menjadi murid SD 10. Dan itu memang bertemu dengan murid-murid di SD yang jadi SD 10. Nah, anak itu sudah Ibu coba cari tahu belum terkait latar belakangnya nih? Nah, kebetulan saya sudah melakukan pertemuan dengan orang tuanya ya Pak ya. Namun hasil WA yang saya lakukan itu belum mendapatkan respon. Jadi saya baru melakukan itu saja sih Pak. Baik. Nah kalau menurut Bu Yuli nih, apa sih faktor yang membuat anak itu kok jarang masuk gitu? Kalau teman-temannya memberikan informasi, anak tersebut tidak ada yang mengantar ke sekolah ya, karena jarak rumahnya jauh, motor yang biasa dipakai untuk
antar jemput itu kadang dipakai oleh kakaknya. Oke. Nah, kira-kira kalau saya kan coba mendengarkan ya, dan sepertinya Bu Yuli juga sudah memahami nih latar belakang anak, permasalahan anak gitu. Kalau dari Bu Yuli sendiri, ada nggak sih solusi yang menurut Ibu bisa diberikan untuk saat ini begitu? Solusi yang bisa saya lakukan, saya punya rencana nih Pak. Oke. Satu, ketika saya WA orang tua tidak merespon, berarti langkah keduanya saya harus menemui atau saya datangi ke rumahnya. Oke. Karena memang mau nggak mau saya harus mengundang orang tua anak tersebut agar mereka mengetahui bahwa ternyata anaknya memang jarang masuk ke sekolah. Oke. Baik, kalau begitu begini. Langkah apa yang next Ibu akan lakukan, karena tadi yang saya coba dengarkan motornya tidak ada dan orang tuanya juga mengatakan begitu. Nah, Ibu Yuli punya nggak rencana aksi yang Ibu akan lakukan, gimana caranya agar anak tadi itu bisa masuk? Ya kan tadi dikatakan sekali 2 hari, minimal 3 hari lah atau 4 hari, itu gimana cara menurut Ibu? Mungkin saya akan mengajak bicara ya ke sekolah. Lalu ini harus diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah juga, karena ini kan terkait masalah keluarga juga ya. Karena mau bagaimanapun, kalau memang sekolah itu menjadi satu kepentingan anak, mau tidak mau orang tua memang harus mengantar. Baik. Oke, berarti Ibu sudah mulai pelan-pelan menuju ke arah situ. Ini misalnya Bu ya, Ibu punya target berapa lama untuk eksekusi rencana itu? Ya, rencananya itu besok harus saya lakukan. Jangan sampai saya menunggu tapi anak tersebut tidak sekolah-sekolah sehingga masalah malah semakin panjang dan tidak diselesaikan. Baik, saya simpulkan sedikit, berarti masalahnya karena teknis ya, bukan karena psikis atau mental ya. Oke, kalau menurut Ibu, mungkin terakhir Bu ya, anak ini dalam akademik dan pergaulan bagaimana Bu? Kalau pada saat dia masuk, dia bisa ngikutin tugas-tugas atau pembelajaran ya. Anaknya juga cukup aktif, cuman memang kurang bersosialisasi aja, jadi agak pendiam. Mungkin karena teman-temannya baru ya, karena baru merger nih, kita baru seminggu, jadi penyesuaian juga sepertinya. Baik, oke Bu, saya dapat gambaran. Jadi sementara saya simpulkan karena teknis itu Bu ya. Siap, berarti mulai besok langsung eksekusi Bu ya? Iya. Oke Bu Yuli. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Oke. Alhamdulillah Kak Ender, tadi saya udah lihat prosesnya, nih seru banget. Alhamdulillah. Sebelum saya menggali-gali pertanyaan lebih dalam, saya mau tanya dulu Pak Ender nih. Tadi gimana Kak Ender menilai diri Kak Ender sendiri, performa Kak Ender tadi di proses coaching yang udah dilakukan? Oke, terima kasih ya. Seperti yang saya katakan, saya mencoba untuk menjadi seorang pendengar yang baik untuk coaching saya. Saya mencoba untuk bisa memahami, oh ternyata problematika yang memang dialami tadi kan katanya jarang masuk, itu tidak selalu dengan asumsi kita, tapi kita saya coba mendengarkan dulu apa sih yang membuat anak jarang masuk. Oh ternyata ada masalah teknis gitu, sehingga saya mencoba untuk memberikan insight, memberikan gambaran yang coach itu nanti bisa coba tarik benang merahnya. Oh bagaimana memberikan solusi atas anak yang jarang masuk tadi begitu. Berarti begitu ya penilaian Kak Ender ya tentang diri Kak Ender. Kira-kira apa yang membuat Kak Ender menilai demikian nih, bahwa tadi sudah melakukan mendengarkan secara aktif? Bagaimana Pak Hendra bisa membuat penilaian demikian? Oke, aku mencoba menjadi pribadi yang lebih suka mendengarkan dulu, biarkan coachku yang memang bercerita, sehingga aku mencoba untuk mencari apa kira-kira yang bisa aku coba gali dari coach tersebut, sehingga biarlah coach yang mencari alternatif alternatif solusi sendiri. Karena ya coach itu yang tahu permasalahannya, saya hanya pendengar dan memberi solusi, tapi tetap coach itu yang harus aktif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri begitu. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi di prosesnya Kak Hendar sudah bagus ya, sudah melaksanakan alur tirta. Dari awal Kak Hendar tanya tujuannya dari pembicaraan itu, juga mengidentifikasi atau mencari tahu tadi penyebab yang menyebabkan Koci itu tadi resah gitu kan. Kemudian tadi juga sudah menggali untuk rencana aksinya agar Koci bisa membuat rencana aksi sendiri, dan terakhir juga menanyakan tanggung jawabnya. Sudah baik ya.
Kak Hendar pun sudah menunjukkan beberapa kompetensi coaching itu sangat bagus menurut saya. Sudah kehadiran penuhnya terlihat sekali, ya kan. Terus pertanyaan berbobotnya juga terlihat sekali. Itu adalah penilaian saya. Bagaimana Kak Hendar mendengar penilaian dari saya? Iya, saya orangnya menerima penilaian karena Anda sebagai seorang profesional juga orangnya objektif pasti gitu, dan juga saya mencoba untuk menjadi seorang yang netral. Artinya apapun orang menilai saya terima gitu. Namun dengan demikian saya lihat nih masih ada yang bisa dikembangkan nih dari Kak Hendar. Seperti awal tadi mendengarkan aktif, saya lihat Kak Hendar sudah bagus ya, tapi mungkin bisa lebih dikembangkan lagi dengan tidak terlalu cepat merespon gitu. Tadi kan karena kita kan harus menelaah dulu kan, ya kan? Kira-kira seperti itulah ya kalau pendapat dari saya. Untuk selanjutnya rencana tindakan atau tindak lanjut terhadap kompetensi Kak Hendar tadi gimana? Iya, saya mungkin juga akan coba bertanya ya kepada coach tersebut bagaimana progresnya ibu gitu. Kalau tahu nanti memang harus ada tindak lanjut lagi, ya saya pun juga siap untuk mendengarkan kembali, dan yang tadi ibu katakan tidak terlalu cepat merespon seperti itu. Baiklah, semua yang sudah kita lakukan untuk penilaiannya saya terus di form supervisi ya. Baik. Sebelum ditutup saya ingin menanyakan bagaimana nih apa yang didapat dari proses yang kita lakukan hari ini? Iya, yang didapat adalah kita mencoba untuk menyelesaikan berbagai macam problematika kita di sekolah, mulai dari anak, guru, supervisi, kepala sekolah. Namun dengan adanya kegiatan coaching dan coaching ini itu mungkin akan menjadi salah satu alternatif solusi sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang tetap stay profesional untuk menjadi problem solver bagi teman-teman kita begitu. Baik, terima kasih Kak Terima kasih Hendar. kembali, Sampai Bu. bertemu di agenda selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.